Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ormas Islam, upaya antisipasi dan penanggulangannya. Disusun oleh Wulan Widiasuti, NIM B133210057. Pendahuluan radikalisme dalam tulisan ini adalah sebagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kitab sebagai suatu tindakan destruktif sehingga menyebabkan terjadinya kekacau balauan. Inti dari gerakan ini adalah terjadinya perubahan sosial yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan secara drastis. Tulisan ini khusus menguraikan tentang peran agama Islam dalam mensikapi radikalisme. Hal ini berdasarkan fakta Islam merupakan agama misi atau missionary religion, juga di mana secara kuantitas pemeluk cukup banyak baik di Indonesia maupun di dunia. Dimensi histori radikalisme Islam. Konsep jihad dalam arti membela agama memang terdapat dalam Islam. Tetapi tentu saja pengertian jihad bukan hanya bermakna tersebut, tetapi juga memiliki makna lain, yaitu bersungguh-sungguh. Pengertian yang kedua inilah yang kerap kali terabaikan dan dari pemikiran kebanyakan orang Islam, apalagi orang non-Islam. Radikalisme menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena cara yang digunakan biasanya bersifat revolusioner. Dalam arti menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan memaksa kehendak secara sepihak dengan diikuti aksi-aksi yang ekstrim. Tipologi gerakan sosial Islam. Kasus Indonesia. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan-gerakan Islam muncul lebih yang beraliran radikal, banyak bermunculan dengan berbagai model dan tipologi yang secara umum mencerminkan suatu pemahaman secara legal formal. Kelompok Islam yang tumbuh pasca Orde Baru dan mengembangkan corak gerakan legal formal, doktriner, dan militan termasuk misalnya Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam atau KPPSI, Sulawesi Selatan, Front Pembela Islam atau FPI, dan partai-partai Islam seperti PKS, PBB, dan PPP. Latar belakang terjadinya kekerasan. Pertama, tekanan ekonomi yang bertambah berat kehidupan warga masyarakat. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat. Ketiga, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat law enforcement dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memadai. Keempat, budaya oportunisme di kalangan masyarakat. Mempertanyakan peran agama. Agama yang merupakan sumber moral etika, keyakinan termasuk juga etika mengekspresikan objek pemikiran dan perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan di sini bahwa agama belum berperan sebagai mestinya. Sebab diyakini bahwa tidak satupun permasalahan yang ada dan dihadapi masyarakat yang tidak diberikan solusi alternatif atau jawaban oleh agama. Terlebih lagi agama Islam. Secara ideal, agama berfungsi untuk memecahkan segala macam problematika kehidupan umat manusia, termasuk juga tindakan radikal, karena bagaimanapun agama sangat melarang perbuatan yang mengakibatkan penderitaan manusia lain seperti demonstrasi sebagai usaha untuk mengekspresikan rasa kekecewaan dan keprihatinan, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis, misalnya dengan melakukan pembakaran, penjarahan, perusakan setiap bangunan yang dilewati demonstran, pelecehan seksual, dan lain-lain. Lalu upaya antisipasi dan penanggulangannya. Pertama, penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya mengarahkan kepada masyarakat. Ketiga, memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindakan radikal. Keempat, supremasi hukum harus ditegakkan. Kelima, menstabilkan situasi politik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.